Oke, di catatan demokrasi ya, kembali lagi ada perdebatan tentang kebijakannya KDM mengenai barak militer. Oke, dan di situ muncullah orang yang mengadukan KDM ke Komnas HAM. Gue nggak pengen sebut siapa namanya, gue juga nggak pengen mampangin fotonya di video gue, nggak ada untungnya buat gue. Karena yang gue lihat itu apa yang dia bicarakan, sebermutu apa dan seberarti apa omongannya. Dan kalau misalnya gue nggak pengen mampangin ke video gue, berarti tahu dong artinya segimana. Oke, begini, dia membawa tentang falsafahan. Oke, dia membawa tentang ini katanya barak militer itu nggak melibatkan kemauan anak. Oke, poin kedua. Nah, yang poin ketiga, di negara maju aja kayak Finlandia itu nggak ada kebijakan militer atau barak militer. Oke, 3 poin yang kita utamakan ya, yaitu oke, bahas poin yang pertama. Poin yang pertama adalah tidak ada kemauan atau tidak menanyakan kemauan anak. Oke. Poin yang pertama ini gue jadi berpikir gini ya, kalau setiap anak nakal itu ditanya apa keinginan mereka, terus mereka pengennya mereka tuh berantem, pengennya itu mereka bunuh orang, pengennya mereka itu main game lulu setiap hari, apakah perlu dikabulin juga kan gitu. Dan bakal ada enggak yang pengen pengen ke militer, gue pengen ke barak militer, bakal ada enggak? Ya mungkin ada sih, ada aja, tapi berapa persen kan gitu ya, kayak gitu. Oke, jadi ini alasan yang pertama karena tidak menanyakan kemauan anak. Oke, gini, anak itu rezeki, anak itu anugerah. Oke, jadi si anak itu gimana keadaannya itu sebetulnya selain karena kehendak Tuhan, bergantung juga gimana keluarganya atau bergantung bagaimana orang tuanya ya. Gue pakai persepsi ini ilmu agama ya, karena di dalam hadis ini dibilangin bahwa ya anak itu suci, orang tuanya yang ngejadiin dia Yahudi, Nasrani, Majusi, yang artinya memang lingkungan anak itu mempengaruhi. Malahan ada yang gue bilang ke gue itu sebetulnya justru genetik yang paling mempengaruhi itu. Nah, itu menunjukkan gimana anak itu gimana orang tuanya. Oke. Kemudian kalau kalau setiap anak itu harus dipenuhi keinginannya, ya lihat aja tunggu kehancurannya kayak gitu. Karena itu bukan berarti bukan mendidik itu namanya. Kita ngebiarin anak kita tuh hancur. Jadi artinya pasti ada saatnya kita nurutin kemauan anak kita, tapi ada saatnya kita yang mengontrol. Dan gue yakin ini orang lebih paham daripada gue. Kayak gitu ya. Kemudian, nggak paham falsafah. Di negara maju, nggak ada barak militer. Oke, nggak paham falsafah. Falsafah apa yang nggak dipahami, gitu ya. Falsafah apa yang dipahami sehingga itu orang bisa ngomong kayak gitu. Dan yang kedua ini gue langsung nyambung ke yang ketiga, yaitu di negara maju saja, seperti Finlandia, nggak ada kebijakan ngirim ke barak militer. Gue bilang gini, di negara maju ada nggak sih ya ranking di perankingan, okay? Di Finlandia nggak ada, okay? Dan artinya gini, bahwa kalau bandingin negara per negara itu nggak sepenuhnya adil. Kenapa? Karena setiap negara itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Bagaimana cara mereka mempersiapkan generasinya itu bergantung kepada kulturnya, pada budayanya, dan bahkan pada karakter bangsanya. Jadi mungkin saja kalau
nggak cocok di negara A, bakal cocok di negara B. Nggak cocok di negara B, bakal cocok di negara C. Jadi kalau kita membandingkan kebijakan satu negara dengan negara yang lain, menurut gue sih itu nggak adil, karena kita pun harus mengerti bagaimana keadaan negara tersebut. Apalagi ini Indonesia negara berkembang dibandingkan dengan Finlandia yang sudah negara maju. Okay. Pendidikan itu maju, dan gue termasuk yang kagum dengan pendidikan di Finlandia. Terlebih mereka tidak mencantumkan ranking. Dan gue mikir lagi ke poin pertama, kalau tidak ada kemauan anak yang diakomodir, apakah negara bisa mengakomodir setiap kemauan anak di Indonesia? Kayak gitu dulu. Jadi ya ini apa ya? Lebih dari nggak make sense menurut gue. Yang bilang saya nggak perlu mendebat ibu ini, ya dianya aja gak usah didebat, biarin aja dia berkoar-koar dengan mulutnya sendiri. Kayak gitu. Dan ternyata ini yang lebih menurut gue agak greget. Ada seorang warga negara di Indonesia, warga negara Indonesia yang tinggal di Finlandia, dan ternyata di Finlandia yang diagung-agungkan itu ada kebijakan barak militer, tapi hanya beda nama. Tayangin di sini setelah gue berbicara, oke? Tayangin bagaimana video yang langsung diupload oleh Diani dalam salah satu medsos. Dia adalah seorang warga Indonesia yang berada di Finlandia. Berikut adalah cuplikannya. Hai, salam kenal. Namaku Diana. Aku warga Indonesia yang tinggal di Finlandia, teman-teman. Info, Finlandia itu adalah negara dengan pendidikan terbaik nomor 1 di dunia, cinta. Kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mengirimkan anak-anak nakal ke barak, ya kan? Militer. Terus di statement yang aku bikin video di depan itu si bapak berbaju kuning, ya maaf ya pak ya, bapaknya itu bilang contoh negara-negara maju seperti Finlandia, begitu. Kebetulan aku tinggal di Finlandia, cinta. Jadi si bapak ini bilang kalau di negara maju itu nggak ada tuh anak nakal yang dikirim ke barak militer, cinta. Nah, pertanyaan saya, bapak tahu dari mana? Apakah bapak sudah melakukan survei? Apakah bapak sudah ngecek di Finlandia itu seperti apa mengurusi anak-anak nakal? Begitu ya Pak ya. Di sini saya mau bantu menjawab Pak. Kebetulan saya kerja di TK. Nah, kebetulan kedua, TK saya itu satu gedung dengan sekolah anak-anak yang nakal ini. Jadi mungkin namanya berbeda, bukan barak militer. Tapi di sini tuh namanya adalah kayak family center gitu, ada bahasa Finlandianya sendiri. Nah, family center ini sistemnya kurang lebih sama, cuma nggak diajarkan kayak di Indonesia kan diajarkan untuk baris berbaris menjadi kayak wajib militer ya. Nah itu nggak kayak gitu, cuman caranya kurang lebih sama, mirip lah. Jadi itu khusus untuk anak-anak yang bandel, yang nggak mau sekolah, anak-anak yang suka tawuran dan lain sebagainya, samalah kayak di situ gitu ya. Atau anak-anak yang sudah ini kebiasaan mengkonsumsi minuman yang tidak seharusnya, yang di bawah umur. Terus untuk anak-anak yang udah kecanduan gitu kan sama barang-barang yang dilarang gitu, itu akan dimasukkan ke situ, cinta. Begitu. Jadi sistemnya sama, dia akan dimasukkan ke dalam sekolah ini dan dia pun menginap di situ. Jadi dia tidak tinggal dengan keluarganya, tapi dia dimasukkan ke dalam situ. Di situ sama sistemnya, ada kalau sakit ada ada dokter bisa dibawa ke rumah sakit. Terus psikolog juga ada, psikiater atau apapun itu tuh disediakan. Ada gurunya juga. Terus dia sekolah juga, tapi satu hal, dia itu sekolahnya nggak di situ, ditaruh di sekolahan, tapi untuk antar jemput ke sekolah itu yang antar jemputnya itu bapak polisi. Begitu, cinta. Pertanyaanku,
polisi sama TNI sama nggak sih? Beda ya, beda ya. Tapi itu militer juga nggak sih? Jatuhnya sama-sama aparat negara kan, aparat keamanan kan. Jadi dia antar jemputnya sama bapak polisi. Nah, setiap hari di depan situ itu tuh ada bapak polisi atau taksi yang udah di apa sih kayak yang udah disewa untuk antar jemput anak-anak ini. Mereka tetap mendapatkan pendidikan, mereka dapat makan gratis juga karena disediakan sama pemerintahnya. Mereka dapat ilmu yang harus dia dapatkan yang dia nggak bisa dapatkan di lingkungan tempat dia tumbuh. Misal dia korban dari orang tua yang sering berantem, jadi anaknya semaunya sendiri gitu kan, karena orang tua yang nggak bertanggung jawab, dikirimlah ke situ begitu. Atau anak-anak yang ya udah pokoknya anak-anak nakal akan dikirim ke situ begitu. Jadi prosesnya sama, sistemnya kurang lebih sama. Terus, selain menjadi negara maju dengan pendidikan terbaik nomor 1 di dunia, Finlandia juga menjadi negara paling bahagia nomor 1 di dunia selama 8 tahun berturut-turut cinta. Kenapa? Karena ya sistemnya bagus, warganya sejahtera. Kenapa? Karena pemerintah kita menyediakan tempatnya, menyediakan layanan untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan. Dalam hal ini ya anak-anak yang butuh bantuan, begitu. Jadi secara nggak langsung di sini aku mau bilang kepada Gubernur Jawa Barat, Bapak hebat karena sudah menerapkan sistem yang ada di sini, dibawa ke Indonesia, negara kita tercinta, begitu. Jadi untuk aku pribadi, aku bukan masyarakat Jawa Barat, aku adalah orang Sumatera yang tinggal di Finlandia. Jadi nggak ada urusan sangkut paut dengan politik. Aku hanya ingin ngasih tahu, menginformasikan kalau sistem itu tuh luar biasa, hebat. Jadi kalau bilang hak asasi dan lain sebagainya, aku kurang paham. Cuman untuk sistemnya, ya kurang lebih sama. Walaupun Ya mungkin itulah agak berbeda cuplikannya. sistemnya, tapi Kita dengar kurang sendiri lebih kan mirip bagaimana lah, penjelasannya dia. gitu. Dan itu keren. Dan ini menunjukkan bagaimana dia berbicara tanpa dasar. Kan kayak gitu. Ya gue sih cuma berharap gini aja. Mudah-mudahan Komnas HAM-nya pinter. Dan gua husnuzon Komnas HAM-nya pinter, sangat kompeten. Sehingga mereka bisa membedakan mana yang memang pelanggaran HAM, mana yang memang bukan pelanggaran HAM. Kalau setiap pelanggaran HAM itu harus ditegakkan, maka nggak usah ada penjara. Karena setiap orang berhak hidup sebagaimana keinginannya dia. Kayak gitu. Dan kalau kebijakan kayak gini itu dikritik lah. Kalau kritik oke, pasti ada kritikan. Kekurangan pasti ada kekurangan. Evaluasi harus ada evaluasi. Tapi kalau kayak gini dipanjang-panjangin, kalau kayak gini digede-gedein, sementara kita berkuar-kuar, kita harus maju, kita nggak boleh gini aja, kita harus langkah ke depan menuju Indonesia Emas 2045. Tetapi yang ada kebaikan di situ, ya malah kayak gini diperlakukannya. Ya wassalam deh gue bilang. Dan yang paling gue heran tuh gini, gue yakin di lingkungan dia pun ada yang bilang gini, lu harus patuh ke orang tua, oke? Lu harus patuh ke orang tua lu. Okay. Di sisi lain, betul wajib. Di sisi lain, orang tua juga memang katakanlah dalam tanda kutip tahu diri, dalam artian nggak akan selalu benar orang tua, karena orang tua juga manusia. Gue pun seorang anak, gue pun orang tua, gitu. Nggak akan selalu benar orang tua juga. Tetapi kan di sini artinya kita itu harus bagaimana cara kita mengontrol anak kita, kan gitu. Dan bagaimana kita itu berikhtiar sekali lagi untuk agar anak kita itu tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Sekali lagi di sini ada ikhtiarnya dengan militer, dengan cara militer, karena ini jalan yang bisa digunakan dengan kondisi, dengan anggaran dan lain sebagainya macamnya. Kalau anak ditanya satu-satu, apa harus dikabulin juga? Apa bisa ngabulin semua keinginan anak? Ya wassalam kalau emang harus dikabulin semua keinginan anak deh. Kayak gitu. Ya nggak paham falsafah, ya emang falsafah yang digunakan tuh apa? Kayak gitu ya. Oke.
Kalaupun iya kita paham suatu hal, belum tentu orang lain paham. Ya. Nah, orang lain yang nggak paham itu kadang-kadang bisa buat berantakan semuanya kan gitu. Nah, ini ada anak nakal, udah susah, udah mas sekolah nggak lagi katakanlah diberi kelulusan kayak dulu, ya. Orang tuanya pun bingung bagaimana cara mendidik anaknya. Di sini pemerintah menyediakan akomodasi berupa pengiriman ke barak militer. Oke. Nanti kalau nggak ada kebijakan kayak gini, nanti dibilangnya kan pemerintah gagal mencerdaskan atau mendidik karakter bangsa. Okay. Dan sementara dalam langkah seperti ini disebutnya adalah pelanggaran HAM. Padahal dalam realitanya, gue pernah bilang, sehalus-halusnya kita bertindak, pasti ada satu sisi kita harus keras juga. Okay. Dan barak militer ini adalah sebuah konsekuensi. Bagaimana anak-anak nakal itu, dia diberikan dalam tanda kutip pelajaran. Lo berbuat buruk kayak gini, ini konsekuensinya lo. Lo berbuat buruk kali itu, lo udah bisa ngerasain kayak gini belum? Kayak gitu. Sehingga nanti dia bisa merasakan, diharapkannya dia menjadi sadar diri anak-anak itu. Masalah nanti dicap barak militer lah, inilah itulah. Setiap hal pasti ada resikonya. Diam aja pasti ada resikonya. Kayak gitu. Cuman itu kembali lagi ketika ini anak udah dibalikin dari barak militer, nah tinggal orang tuanya menjelaskan kenapa kamu kayak gitu, kenapa kamu dikirimkan seperti itu, dan apa yang harus kamu lakukan untuk kedepannya, dan bagaimana orang tua menguatkan anaknya agar tahan dengan kondisi masyarakat yang memang kayak gini. Begitu aja. Kalau kita harus buat kebijakan yang sangat baik sekali, yang nggak ada mudorotnya, ya lu sebutin apa kebijakan yang nggak ada mudorotnya, ya pasti ada aja. Apa yang kegiatan yang nggak ada negatifnya, pasti ada aja, kan kayak gitu. Jadi gue bilang, gue ini bukannya ikut-ikutan ya, tapi gue itu, ini soalnya udah masuk TV nih, media yang paling berpengaruh di muka bumi ini. Jadi gue tuh kayak terpanggil, karena gue tuh gini, gue tuh belajar beberapa ilmu, tetapi mudah dipatahin sama orang-orang yang keroncok-keroncok, itu sakitnya tuh luar biasa loh. Artinya gini, gue khususnya belajar berkeringat-keringat, capek-capek, sakit-sakit untuk mempelajari suatu hal, mempelajari manusia, mempelajari kemasyarakatan dan lain sebagainya macamnya. Tiba-tiba ini dengan yang ahlinya aja bukan, yang sok-sokan berkoar-koar, pro kontraan, akhirnya jadi ke ujungnya Komnas HAM. Padahal diawasi juga sama Komnas HAM Provinsi Jawa Barat. Di situ ada Kaseto juga sekali lagi. Dan di situ juga catatan demokrasi, Kaseto juga menjadi tamu. Kayak gitu. Oke? Jadi gue harapkan, gue bukan mau ikut-ikutan, gue bukan mau ngikutin itu orang. Justru gue memperingatkan kepada kalian semua bahwa itu orang dengerin aja, gak usah dilanjutin, gak usah direaksiin. Kalau gue ini bukan maksud mau reaksi, tapi gue meluruskan kembali apa sih maksudnya. Ada hal seperti ini, bagaimana sih dampak positifnya? Bukan berarti nggak ada negatifnya, pasti ada. Okay. Tapi bagaimana agar setidaknya mengurangi kemungkinan untuk ada karakter orang di generasi berikutnya yang sangat arogan, yang nggak bisa diapa-apain, yang nggak bisa digimana-gimanain. Nah, sekali lagi gue bilang, karyawan gue pun banyak yang Gen Z. Gue tahu bagaimana Gen Z itu. Okay. Dan gue memang beberapa tahun lalu sudah memperkirakan gini, memang harus ada bagaimana generasi berikutnya itu tidak diajarkan untuk tidak seenaknya. Dan tunjukkan bahwa nggak semua yang mereka mau itu bisa mereka lakukan, tetapi ada hal-hal lain yang membuat mereka harus melakukan sesuatu. Kayak gitu. Bahkan menjadi salah satu percontohan nanti untuk direkomendasikan menjadi kebijakan nasional kan gitu. Dan ini bedanya ya dengan orang Diani namanya yang di Finlandia itu kan adanya adalah family center kalau nggak salah namanya. Dan itu kata dia sendiri nggak ada bedanya dengan barak militer. Dan dijemput dengan polisi. Apakah karena di Finlandia pakai polisi, kita juga harus pakai polisi juga? Kan kayak gitu.
Itu kan tergantung bagaimana kebutuhan. Kayak gitu. Oke. Dan jadi tolonglah kalau berbicara itu ada dasarnya. Dasarnya dia pasti ada. Cuman ngaco atau enggak, atau apa maksudnya dibalik kepentingannya itu, kita pun nggak tahu. Kayak gitu. Yang jelas, ini adalah hal yang sangat gue dukung kebijakan barak militer ini. Seenggaknya menggantikan bagaimana kerasnya pendidikan yang dulu. Menggantikan sehingga ada terakomodasi bagaimana agar ada karakter bangsa yang sebetulnya nggak hancur. Sebuah ikhtiar, saya lagi ya, bukan masalah hasil. Oke, segitu yang bisa sampaikan. Thanks for watching.